Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas karyawan sore A, yang beranggotakan yang pertama, Indriati, Rahmawati, Ainaya Rizky Prabandari, Solihatun, dan yang terakhir, Alifani Febri Setiawan. Di sini kami akan mengulas materi tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, serta studi kasus dalam materi tersebut. Pengertian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja biasa disingkat K3 atau suatu upaya guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan berpartisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Melalui pelaksanaan K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tujuan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja itu sendiri, yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, yaitu satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan PAK yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Secara moral, seorang pekerja seharusnya tidak mempunyai resiko terluka pada saat kerja. Secara ekonomi, untuk mengurangi beban yang harus dibayar jika terjadi kecelakaan di tempat kerja seperti kompensasi kerusakan, kehilangan semangat dari kerja. Secara legal, mendorong hukum agar menerapkan peraturan resmi agar dapat dipatuhi oleh pihak banyak. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Pertama, kecerobohan personal. Kedua, lingkungan fisik. Yang ketiga, kecenderungan terjadinya kecelakaan atau accident permanence. Dan yang keempat, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Jenis-jenis kecelakaan. Overexertion, jatuh di tingkat yang sama, reaksi tubuh karena jatuh ke level yang lebih rendah, dan yang terakhir kejatuhan benda. Strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan antara lain tingkat kejadian, tingkat frekuensi, dan tingkat keparahan. Kedua, pencegahan kecelakaan. Ketiga, pencegahan penyakit, dan yang keempat, manajemen tindakan, dan yang terakhir, program kesehatan. Kasus 1. 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas. 4 pekerja cleaning service tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. 1 pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Pabrik gula rafinasi PT Dharma Palausa Sukses, Cilacap, Jawa Tengah. Pada hari Rabu, tanggal 29 bulan Juli 2009. Penyebab dasar kecelakaan kerja adalah human error. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada operator kran. Sang operator kran kurang hati-hati serta teliti. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Solusi mengatasi kesalahan kerja kasus di atas. Dibuatnya peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi, alat-alat perlindungan diri, monitoring, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pengawasan yang dapat melakukan
pengawasan agar peraturan perusahaan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Yang ketiga, dilakukan penelitian yang bersifat teknis, meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, pencegahan peledakan gas atau bahan beracun lainnya. Berilah tanda-tanda peringatan beracun atau berbahaya pada alat tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Yang keempat, dilakukan penelitian psikologis tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, serta pemberian diklat tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan. Yang kelima, mengikut sertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Kasus kedua, kasus kecelakaan kerja di Klaten. Seorang buruh tewas setelah lehernya tergilas mesin saat bekerja di sebuah pabrik tekstil di Medan, Klaten. Pada hari Senin, tanggal 12 bulan November, seorang karyawan mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus. Setelah benang tersambung, korban pun bergegas menyalakan mesin tenun tersebut. Tanpa disadari, ternyata kain kerudung si korban masuk ke dalam mesin dan menjerat leher korban hingga tewas. Faktor penyebab: ketidakwaspadaan dan rasa ingin terburu-buru menjadi sebab utama dari kecelakaan kerja ini. Yang kedua, penyebab kecelakaan ini dominannya disebabkan oleh faktor manusia yang lalai terhadap bahaya yang akan timbul akibat rasa ingin segera menyelesaikan pekerjaan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri. Tindakan pasca terjadinya kecelakaan. Yang pertama, mengevaluasi kejadian sebelumnya agar tidak terulang kembali. Yang kedua, membenahi sistem K3 yang belum sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, memberi penyuluhan terhadap para karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya yang akan timbul di tempat kerja. Yang keempat, menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya K3 bagi setiap karyawan. Kasus ketiga, kronologi kebakaran pabrik kembang api Tangerang. Sebanyak 23 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kebakaran tersebut. Terjadi di Desa Belimbing, RT 20 RW 10 Tangerang, Banten, Kamis pagi. Kebakaran diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik dalam pabrik tersebut. Adanya ledakan diduga karena api yang mengenai bahan-bahan kimia dalam pabrik. Analisis kasus. Standar bangunan yang digunakan sebagai pabrik tidak memenuhi standar sebagai pabrik, namun lebih condong pada gudang. Terlebih pabrik kembang api yang bahan bakunya sangat mudah terbakar. Banyak pekerja pabrik tersebut tidak terdaftar dalam asuransi atau BPJS. Pabrik tersebut juga banyak mempekerjakan pekerja di bawah umur atau pekerja yang sudah dianggap non-produktif. Perlindungan terhadap pekerja serta fasilitas K3 yang kurang memadai dan kurang diperhatikan. Jalur evakuasi sangat perlu diperhatikan karena dari beredar kabar bahwa banyaknya korban dikarenakan pintu utama pabrik tidak dapat dibuka atau terkunci. Kasus 4, kesetrum. 2 pekerja bangunan tewas. 2 orang pekerja bangunan tewas kesetrum saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai 2. Terjadi di Jalan HM Bahrun, Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur, Kamis pagi, dikarenakan kelalaian dari pekerja yang tidak mengetahui letak kabel listrik. Letak kabel listrik PLN yang tidak strategis, posisi kawat rendah sehingga kepala korban langsung mengenai kawat listrik tersebut. Pasal yang dilanggar, terjadinya kecelakaan ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu pelanggaran pada pasal 1 Pasal 3 ayat 1 Ki, 2 Pasal 3 ayat 1 R, 3 Pasal 9, 4 Pasal 3 ayat 1 F. Dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86 ayat 1A dan 87 ayat 1.
Saran 1. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. 2. Memberikan pelatihan K3 kepada para pekerjanya. 3. Memberikan dan mewajibkan pekerjanya untuk menggunakan alat pelindung diri. 4. Memberi tanda peringatan atau bahaya di sekitar kabel tersebut. Kasus 5 yaitu kran proyek kereta cepat di Matraman, Jakarta roboh timpa pekerja. 4 pekerja dikabarkan meninggal dunia tertimpa kran yang mengangkat beton dalam proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta, Minggu 4 Februari 2018. Kran itu roboh sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton, diduga karena posisi tidak sesuai, kran roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur ganda kereta cepat tersebut. Analisis kasus, PT Hutama Karya atau HK sebagai pelaksana proyek wajib bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa tersebut, sesuai Pasal 61 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Pihak perusahaan pun wajib menanggung hak yang mesti didapatkan para korban kecelakaan. 3. Hutama Karya pun diminta bertindak sebagaimana perusahaan BUMN profesional dengan memperhatikan kelayakan alat berat yang digunakan. 4. Pihak PT HK harus memperhitungkan secara cermat keadaan hujan dan diperkirakan licin, menyebabkan kran roboh atau menahan beban yang terlalu berat. 5. PT HK harus memperhitungkan target penyelesaian secara dengan cermat dan tidak terburu-buru, dan memperhitungkan faktor keselamatan pekerja dan memastikan alat kran yang dipakai masih layak. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.